Baik, kita lanjutkan pengumpakan fungsi pimpinan anggota direksi dan dewan komisaris. Direksi sebagai pimpinan puncak perusahaan dan dewan komisaris sebagai organ pengawas tertinggi di perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan atau tindakan yang dilakukan perusahaan. Tindakan atau keputusan tersebut seharusnya didasarkan pada kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang saham. Namun, direksi dan anggota dewan komisaris dapat memiliki kepentingan pribadi atas keputusan atau tindakan tertentu yang akan dilaksanakan perusahaan. Misalnya direktur dan atau komisaris memiliki saham di perusahaan lain yang memasok bahan baku perusahaan atau membeli produk dan perusahaan. Jadi kadang komisaris sebagai anggota pengawas dan pelaksana pimpinan puncak perusahaan sebagai pengawas tertinggi di perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan. Jadi proses pengawasan dilakukan oleh komisaris itu yang seharusnya dilakukan dengan setiap tindakan dilakukan harus menguntungkan setiap investor, tapi justru kadang dilakukan untuk kepentingan pribadinya atau self interest. Jadi bisa saja dari proses yang dilakukan oleh keputusan yang dilakukan oleh direksi itu, dewan komisaris itu menyebabkan kerugian terhadap proses pembagian dividen antar investor. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan untuk proses bagaimana sih prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk agar dewan komisaris ini tidak melakukan tindakan yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Pedoman Umum GCG Indonesia juga mengatur secara tidak langsung kewajiban pengungkapan informasi benturan kepentingan direktur dan komisaris dalam bab sesuatu tentang etika bisnis dan pedoman perilaku bagian 32, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benturan kepentingan adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, komisaris dan direktur serta karyawan perusahaan. Jadi ada saja misalkan benturan kepentingan antara sebenarnya perusahaan ini membutuhkan membeli barang atau jasa tersebut, tapi karena ada kepentingan lain oleh dewan komisaris atau kepentingan oleh pemegang saham misalkan, ini bisa saja ini mengorbankan yang namanya hak perusahaan. Jadi bisa saja dari pemegang saham non pengendali ini tidak mendapatkan apapun dari proses yang dilakukan oleh perusahaan, atau justru mendapat kerugian. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, komisaris direktur serta karyawan perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya. Jadi kalau misalkan ada direktur pemilik perusahaan pribadi, keluarga, itu harus mengedepankan yang namanya perusahaan. Contoh, kemarin kita sudah mengetahui beberapa perusahaan yang kemudian gulung tikar sebab karena banyak nyonya menir itu karena perusahaan milik pribadi, milik keluarga, akhirnya karena rebutan kekuasaan begitu akhirnya tidak mengedepankan yang namanya kepentingan perusahaan. Nah, itu yang kemudian harus dihindari dalam proses bagaimana agar bisa setara antara pemegang saham yang pengendali dengan non pengendali. Komisaris dan direktur serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain. Jadi justru karyawan maupun ini karena yang tadi transaksi di antara orang dalam misalkan, karena kita punya orang dalam akhirnya kita bisa mampu membeli kepada atau menjual kepada orang yang kenal dengan kita atau dengan sesama orang dalam misalkan. Nah, ini transaksi yang tidak boleh. Dalam hal pembahasan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta. Jadi pemegang saham yang punya benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam rapat umum pemegang saham RUPS, rapat umum pemegang saham, sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Yang terakhir, setiap komisaris dan direktur serta karyawan perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi setiap komisaris dan direktur karyawan perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat. Jadi misalkan ini saya tidak punya kepentingan apapun terhadap, karena saya membeli barang ini
karena perusahaan memang sesuai dengan audit yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi pihak manajemen memang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh laporan-laporan yang dilakukan oleh laporan perusahaan, itu justru akan menunjukkan bahwa ini punya benturan kepentingan atau tidak setiap keputusannya. Nah, inilah yang kemudian harus dilakukan. Kemudian yang peran akuntan profesional. Jadi di sini juga harus ada peran akuntan profesional. Akuntan profesional dapat berperan aktif dalam mewujudkan prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham diantaranya, namun tidak terbatas pada: 1. Melakukan audit secara profesional, khususnya dalam memastikan pengungkapan transaksi pihak berelasi sesuai dengan PSAK dan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi akuntan profesional ini melakukan audit apakah memang apa yang telah dilakukan oleh komisaris, kemudian direktur, ataupun dari karyawan yang lain itu memang tidak punya benturan kepentingan apapun dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan atau yang dibutuhkan oleh perusahaan ke depan. Kemudian membantu komisaris independen dalam melakukan review atas kewajaran transaksi pihak berelasi. Jadi apakah memang sudah wajar atau tidak. Jadi perlu membentukkan yang namanya audit, kemudian melakukan yang namanya korelasi atau hubungan dengan komisaris independen yang tidak mempunyai kepentingan apapun dalam proses ini, dalam proses dalam tidak punya kepentingan pribadi, artinya tidak memihak pada komisaris yang non independen ataupun dengan baik pemegang saham pengendali, non pengendali, ataupun direktur atau manajer misalkan. Nah, itu apakah memang itu sudah wajar atau tidak dari pihak dalam proses yang dilakukan. Kemudian merancang dan mengimplementasikan sistem informasi dan pengendalian yang mendorong terciptanya perlakuan setara terhadap pemegang saham, khususnya terkait dengan transaksi pihak berelasi dan perdagangan orang dalam. Nah, ini bagaimana sistem informasi dan pengendalian intern dia terjadi peluang setara terhadap pemegang saham. Jadi tidak ada kemudian khususnya tidak ada transaksi pihak berelasi ataupun dengan perdagangan orang dalam. Jadi tidak ada berlaku benturan kepentingan dengan pihak relasi kemudian perdagangan orang dalam, ini tidak ada. Ini harus benar-benar dibentuk yang namanya sistem informasi dan pengendalian yang dilakukan oleh akuntan profesional. Kemudian mengendalikan diri dan unit atau area yang menjadi tanggung jawabnya dari keterlibatan perdagangan oleh orang dalam. Akuntan dan bidang pekerjaannya merupakan salah satu pihak yang potensi dikategorikan sebagai orang dalam. Kemudian mendorong keterbukaan dan kewajaran dalam pengungkapan transaksi pihak berelasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Nah, ini harus ada yang namanya keterbukaan informasi. Jadi akuntan profesional ini memberikan sebuah transparansi informasi agar semua informasi yang ada dalam ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian pelaksanaan prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham di Indonesia. Yang pertama menunjukkan rata-rata skor penerapan prinsip OECD ketiga Indonesia masih rendah dengan nilai rata-rata 35,2 pada tahun 2012 dan 51,6 pada tahun 2012. Beberapa keterbatasan ditemukan pada tahun 2012 adalah panggilan RUPS diselesaikan dalam bahasa Inggris. Kemudian informasi pendukung yang menjelaskan agenda RUPS tidak tersedia atau tidak mudah untuk diperoleh. Termasuk di dalamnya adalah informasi tentang kandidat anggota direksi dan dewan komisaris, auditor, kebijakan dividen dan target pembayaran dividen. Nah, ada beberapa penilaian yang memang bagaimana sih prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham Indonesia. Penilaiannya masih 35,2, masih nilai di bawah rata-rata. Kemudian 51,6 pada tahun 2013. Kemudian ada sebagian besar perusahaan tidak memiliki atau tidak mengungkapkan keberadaan kebijakan yang kewajiban anggota dewan komisaris dan direksi untuk melaporkan transaksi dalam perusahaan yang dilakukan dalam kurun waktu 3 hari setelah transaksi. Sebagian besar perusahaan tidak memiliki atau tidak mengungkapkan keberadaan kebijakan yang mewajibkan komite independen mereview bahwa transaksi pihak berelasi yang material dilakukan dalam kepentingan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada ASEAN CG Scorecard. Dalam poin ini ada beberapa pertanyaan yang dijawab dalam penilaian praktik CG untuk prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham diperlukan perusahaan terbuka dengan menggunakan ASEAN CG Scorecard. Jadi hal ini mungkin bisa dibaca oleh teman-teman di buku yang telah di screenshot tadi agar kemudian bisa diambil kesimpulan bagaimana sih ASEAN CG dalam poin
bagaimana sih kemudian pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk menilai praktek CIG dalam prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham di perusahaan terbuka dengan menggunakan ASEAN CIG Scorecard. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya kita mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.